Pecut Samandiman oleh Klono Wijaya atau Bojonggo Anom dipukulkan kepada tanah di Gunung Klothok. Lalu tanah tersebut berlubang menjadi goa yang disebut Goa Selomangleng. Dari Goa Selomangleng itulah rombongan Bantar Angin menuju ke Keraton Bantar Angin. Jadi pulangnya ini melewati bawah tanah. Sehingga nanti di buku ini dituliskan jumedul ana ing sacedhake Kraton Bantar Angin sarana melalui sungai atau yang disebut dengan bedah kali. Akhirnya tempat keluarnya rombongan Bantar Angin dari Selomangleng hingga cedhak Kraton Bantar Angin disebut dengan Guwa Bedali karena bedah kali. Sedulurku sekalian, setelah kejadian temanten wurung atau pernikahan yang gagal ini, Prabu Klono Sewandana dari Bantar Angin ini tidak menikah selamanya. Hingga wafatnya tidak diketahui siapa permaisurinya. Pun demikian kepada Bujangga Anom atau yang disebut dengan Klono Wijaya juga tidak menikah. Jadi keduanya sama-sama menjadi perjaka hingga meninggal dunia. Di sini ada catatan yang ditulis oleh Eyang Purwowijaya. Ini saya bacakan dalam basa Jawa. Sapa wae wong kang sakti mandraguna. Siapa saja orang yang sakti mandraguna, ora tedas dibacok, wis dhuwur ilmune, wis dadi wong kuncara, kondang kaonang-onang, dadi wong kang kuwasa, kok banjur kesengsem ing asmara, iku bakal turun derajate. Jadi siapa saja orang yang sakti, kondang, tidak tedas bacok, ulet kulite, itu istilahnya ya, bila dia sudah kesengsem pada asmara, maka dia akan turun derajatnya. Yang mulanya atos balung ulet kulit akan menjadi mopol, mreteli belunge, empuk belunge, ilang wiyanane. Demikian pula kalau orang berderajat pangkat yang tinggi, bila sudah kesengsem pada asmara, asor derajatnya. Jadi asor derajatnya itu derajat rendah. Jadi kalau orang itu sudah kegoda dengan asmara, ini kalau kita ketahui saja, orang yang derajat pun akan kehilangan derajate utawa diistilahke ora kuat derajat pangkat. Kalau kayak gini saya teringat cerita tentang Loso malah. Ya kita lanjutkan saja. Di sini ditulis, sabubare lelakon Ratu Bantar Angin. Setelah kejadian Ratu Bantar Angin itu memiliki tinggalan berupa gamelan sarancak asal dari bambu, itu diwariskan kepada rakyat, banjur diberagakan atau ditarikan mengikuti cerita dari Raja Bantar Angin pada waktu itu, yang kemudian kesenian tersebut disebut Reyok Ponorogo. Sedulurku sekalian, memang kisah dan cerita tentang Bantar Angin sampai saat ini menjadi sebuah kisah yang indah untuk diceritakan. Kisah ini begitu romantis
Jadi bagi saya cerita ini sangat menarik untuk disimak, dipelajari, dan dijadikan teladan. Entah keberadaan kisah ini benar dan tidaknya termasuk cerita Panji atau sebuah kisah yang nyata, kita memang belum tahu. Tetapi kemampuan para pujangga pada waktu itu dalam olah bahasa, olah kisah perlu untuk kita simak. Nasihat yang dalam kita mampu ambil dari cerita Bantar Angin ini, yang intinya tadi, sopo wong atau siapa saja yang kena goda asmara, orang yang atos balung kulit-kulit dadi empuk balung mereteli kulite, orang yang pangkat derajat tinggi ketika kena goda asmara, maka dia akan menjadi orang yang asor derajate atau istilahnya ora kuat kedunungan wahyu derajat. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa, saya harapkan Anda memberikan subscribe, like, dan komentar. Salam budaya, rahayu, waras.